cross that. 1, 2, 3, 4. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Lutfi Alta Syafira Pratiwi, bersama teman saya, Dea Aprilia Angelina dan juga Eni Rahayu. Di sini kami akan membahas tentang uji hipotesis dengan sampel ganda atau juga uji hipotesis semaian ganda. Nah, uji hipotesis sampel ganda ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang secara statistik cukup berarti atau cukup signifikan antara dua sampel yang telah diperoleh. Nah, untuk memperoleh hasil yang berguna, maka kita harus memenuhi asumsi sebagai berikut. Yang pertama itu, data di kedua populasi yang diambil harus terdistribusi normal. Nah, yang kedua itu, sumber data pada populasi pertama harus independen terhadap sumber data populasi kedua. Nah, selanjutnya itu, dalam uji hipotesis semaian dengan menggunakan dua sampel atau sampel ganda, ada 3 prosedur yang digunakan untuk menggunakan uji ini, tergantung pada kondisi dari sampelnya sendiri. Nah, yang pertama itu, uji T pasangan untuk populasi yang saling bergantung. Nah, yang kedua itu uji Z untuk populasi yang independen, dan jika variasi dari populasi tersebut diketahui atau kedua sampel itu lebih dari ukurannya itu lebih dari 30. Nah, yang ketiga itu atau yang terakhir, uji T sampel ukuran kecil untuk populasi yang independen jika F ujinya menunjukkan tau 1 kuadrat tidak sama dengan tau 2 kuadrat. Nah, di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang uji T pasangan yang populasinya saling bergantung. Nah, itu adalah dependent population. Nah, adapun prosedur dari uji T pasangan ini, yang pertama, pernyataan hipotesis 0 dan juga hipotesis alternatif. Yang kedua itu pemilihan tingkat kepentingan atau alfa. Nah, yang ketiga itu penentuan distribusi pengujian. Nah, pada distribusi ini digunakan distribusi T. Nah, yang keempat itu pendefinisian daerah-daerah penolakan ataupun daerah-daerah kritis. Dalam distribusi T, terdapat derajat kebebasan, yang mana derajat kebebasan atau DK ini adalah N-1, di mana N itu adalah jumlah banyaknya data. Nah, yang kelima itu pernyataan aturan keputusan. Nah, yang keenam itu penghitungan uji rasio atau RU. Nah, pada perhitungan uji rasio ini terdapat rumus RU sama dengan D bar min mu D per SD per akar N. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir itu pengambilan keputusan secara statistik. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan contoh soal. Baiklah, ini soalnya sudah saya tulis di sini. Jadi langsung kita kerjakan saja ya. Nah, yang pertama itu kita cari D dulu, di mana D ini adalah X1 dikurang X2. Nah, yang ini adalah X1. Nah, sedangkan yang sepeda gunung ini adalah X2. Nah, jadi kita kurangkan dulu. X1 ini adalah 149 dikurang X2 130. Nah, hasilnya itu adalah 19. Selanjutnya 133 dikurang 124 itu hasilnya 9. Nah, untuk yang ke bawah bisa teman-teman cari sendiri. Nah, sudah dapat. Sekarang kita jumlahkan ya. Jumlahnya itu adalah 24. Selanjutnya itu kita cari D dikurang D bar. Nah, kita tulis dulu yang pertama kan. Kita tulis N. N sama dengan N itu jumlah ya, berarti N-nya 5. Lalu yang kedua itu kita cari D barnya dulu. D bar itu rata-rata. Jadi sama dengan D bar sama dengan sigma D dikurang dibagi N sama dengan 24 dibagi 5. Hasilnya adalah 4,8. Nah, sekarang D barnya sudah kita dapat yaitu 4,8. Jadi kita kurang 19 dikurang 4,8 sama dengan 14,2. Lalu 9 dikurang 4,8 sama dengan 4,2. Nah, untuk ke bawah silakan teman cari terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya sudah dapat semua, kita beralih ke D dikurang D bar kuadrat. Nah, untuk mencarinya itu D dikurang D bar ini tinggal kita kuadratkan saja. Nah, 14,2 kuadrat itu hasilnya 201,64. Lalu untuk 4,2 itu hasilnya 17,64. Nah, untuk ke bawah silakan teman-teman cari sendiri ya. Nah, sudah dapat semuanya. Selanjutnya itu kita mencari SD. Nah, di mana rumus dari SD itu sendiri adalah akar sigma D dikurang D bar kuadrat
per N-1. Nah, sekarang itu adalah akar, ini hasilnya 470,8 per 5 dikurang 1 sama dengan akar 470,8 dikurang 4 sama dengan akar 117,7. Nah, hasilnya itu adalah 10,84. Nah, lalu yang keempat itu kita harus menentukan HO dan juga H alternatif. Jadi tentukan H0 dan juga H alternatif. Nah, ini adalah seperti yang di slide PPT yang pertama, itu adalah HO mu D sama dengan 0 atau H1 mu D tidak sama dengan 0. Nah, terus juga didapat tingkat nyata alfanya itu sama dengan alfa sama dengan 0,05. Lalu sekarang yang kita gunakan adalah distribusi T. Nah, jadi menggunakan DK atau derajat kebebasannya itu adalah 5 dikurang 1 sama dengan 4, karena rumus dari DK itu sendiri adalah N-1. Nah, sekarang itu kita menentukan daerah kritis. Nah, yang mana kita menggunakan daerah kritis yang menggunakan uji dua ujung. Jadi, karena kita menggunakan uji dua ujung, jadi kita menggunakan alfa dibagi 2. Sama dengan ini alfanya 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Nah, jadi T dari distribusi T adalah 0,025,4. 4 ini dari DK-nya. Nah, lalu kita cari di tabel distribusi frekuensi yang ada di PPT tadi. Kalian cari yang pertama itu kita mencari 4. Lalu 25, yang hasilnya itu adalah 3,353. Nah, lalu setelah kita mendapat ini, kita lihat di hasil tabel tadi. Nah, sekarang kita menentukan aturan KP. Aturan KP atau aturan keputusan. Tentukan aturan keputusan. Nah, di sini aturan keputusannya adalah tolak H0 jika UR itu adalah uji rasio. Jika UR lebih besar dari 3,353 atau UR-nya itu lebih atau kurang dari minus 3,353. Nah, lalu sebaliknya itu adalah terima H0 jika URT kurang dari 3,353 atau lebih besar dari minus 3,353. Nah, sekarang itu kita menentukan uji rasio. Uji rasio untuk menentukan aturan keputusan ini. Nah, ialah uji rasio itu adalah URT sama dengan D bar dikurang mu D per SD per akar N. Nah, untuk rumus ini sudah ada di PPT. Kalau misal kurang jelas silahkan teman buka PPT-nya lagi. Nah, jadi D bar itu adalah 4,8. Untuk mu-nya itu 0. Lalu, untuk SD-nya itu adalah 10,84 per akar N itu berarti 5 ya. Nah, lalu 4,8 dibagi 4,86. Hasil dari ini dan dibagi ini. Nah, jadi hasilnya itu 0,98. Nah, jadi kesimpulannya sekarang kita melakukan pengambilan kesimpulan.
pengambilan kesimpulan. Nah, jadi cara penulisannya itu seperti ini. Minus 3,353, lalu 0,89, lalu 3,353. Nah, untuk cara bacanya itu adalah 0,89 lebih besar daripada minus 3,353, lalu 0,89 lebih kecil daripada 3,53. Jadi, maka kesimpulannya adalah HO harus diterima. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dengan mudah. Nah, lalu untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya Dea Aprilia Angelina dan juga Eni Rahayu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sorry, I never see you. I never see you. I never see you. I never see you. I never see you anymore.